Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'mata sihhatil abdan wa ni'mata sihhatil aqidati wal iman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami'i ma an'ama alaina min ni'mati irsali sayyidil khalaiqi minal insi wal jan alladhi jaa'a bi kalamillahil qadim wa huwal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul hannanul mannan syahadatan tunajji qailaha min shiddati ahwali adabin niran. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين في آخر الزمان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صاحب البيان والبرهان وعلى آله وأصحابه نجوم هذه الأكوان وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاء كل عبد ربه الرحمن. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع منهياته. فاتقوا الله أيها العباد، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنه قد فرح المسلمون وقد أفلح المؤمنون وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Hikam rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita yang tak terhingga jumlah jenis dan macamnya, sehingga karena kenikmatan yang bisa kita rasakan sampai detik hari ini itu pula lah kita telah ditakdirkan oleh Allah dapat menunaikan salat Jumat bersama di Masjid Kebanggaan kita Nurul Hikam Gria Kencana Asri ini dalam kondisi sehat walafiat. Marilah kita fungsikan, kita gunakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yakni kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada, baik di saat kita bersama orang lain, bersama orang banyak, maupun saat kita sendiri seorang diri di tempat yang sepi.
iman harus tetap terpatri rapi di dalam sanubari kita masing-masing agar kita tetap merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba selalu merasa terus dipantau oleh Allah, maka rasa takut akan berbuat salah, takut akan berbuat dosa pun selalu muncul, yang menyebabkan ia terjauhkan dan terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita ternyata telah melewati paruh bulan Sya'ban. Dalam artian tidak lama lagi kita akan dipertemukan, dan mudah-mudahan dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Dalam waktu yang singkat ini takmir memberikan tema yang berjudul jangan lupa nikmat Allah, atau jangan melupakan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian semuanya berusaha semaksimal mungkin dengan kecanggihan teknologi modern sekalipun untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada seluruh makhluk di alam semesta, fala tuhsuha, dengan yakin Al-Quran menyatakan maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Betapa tidak, jangankan menghitung nikmat yang di luar sana, yang ada pada tubuh kita saja kita kewalahan untuk menghitung nikmat. Kenikmatan mata yang begitu indah, ketika masih normal fungsinya kita merasakan keindahan alam semesta, sehingga didasari dengan ilmu dan iman, barokahnya nikmat kedua mata bisa melihat, lisan pun akan mengucapkan kalimat takjub subhanallah. Bagaimana kejelian rangkaian saraf-saraf yang tersambung dengan kedua mata kita secara jeli, itu satu nikmat saja. Tidak semua orang mampu mengurai betapa besarnya nikmat tersebut. Bagaimana rasanya ketika seorang hamba dilahirkan dalam kondisi tidak bisa melihat, di saat kita yang sebelumnya penglihatan normal suatu saat diberikan sakit mata oleh Allah Ta'ala, disitulah kita akan merasakan nikmatnya mata. Bagaimana kenikmatan telinga yang masih normal mampu merasakan kemerduan dan keindahan suara lagu-lagu lantunan Al-Quran, salawat-salawat Nabi dan lain sebagainya, doa-doa kalimat thayyibah yang disampaikan oleh orang-orang saleh. Kalau itu suatu saat diambil nikmat telinga oleh Allah, apa yang akan kita rasakan? Bagaimana nikmat yang diberikan Allah berupa mulut yang bisa berbicara dengan bahasa yang dia pahami oleh orang sekitar kita. Andai kata itu dicabut oleh Allah Ta'ala, apa yang akan kita perbuat dengan mulut kita? Bagaimana dengan nikmat kedua tangan, sendi-sendi yang ada di seluruh organ tubuh manusia, seluruh badan, yang konon di dalam hadis yang disebut di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi, yang ternyata jumlah 360 sendi itu adalah jumlah yang tidak jauh daripada jumlah hari dalam 1 tahun.
Ketika seumpama sendi-sendi dalam tubuh kita itu dibuat seperti robot, bagaimana perbuatan kelakuan kita? Mungkinkah kita bisa berbuat seenaknya? Ma'asyiral muslimin, itu nikmat-nikmat yang baru ada pada tubuh kita. Untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini, marilah nikmat mata ini kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Nikmat mulut ini kita gunakan untuk berucap yang baik-baik. Nikmat telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik, agar la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika kalian mau mensyukuri nikmatku dengan menggunakan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian untuk kebaikan, la azidannakum, kata Allah, niscaya akan betul-betul aku tambahkan nikmat tersebut, berupa semakin sehat mata kita, semakin sehat telinga kita, semakin sehat mulut kita. Andai kata kita suara kita terganggu sedikit saja sudah bingung, lebih-lebih kita seorang pemimpin yang selalu menggunakan mulutnya untuk mengatur, mengontrol anak buah kita yang lumayan banyak. Suatu saat seumpama diberikan kita suara kita terganggu, dicabut sedikit saja dari Allah Ta'ala terkait dengan kita suara, maka jutaan rupiah untuk membeli, memulihkan kembali nikmat berupa pita suara. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, banyak ulama ahli tafsir memahami ayat wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, nikmat Allah la tuhsuha, yakin tidak mampu menghitungnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mampu menghitung dikarenakan banyaknya jumlah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada yang memahami tidak bisa menghitung karena masih banyak lagi di luar kemampuan kejeniusan akal manusia nikmat-nikmat Allah yang belum mampu terjangkau. Karena banyak nikmat tersebut, banyak ulama pun mengelompokkan beberapa kenikmatan. Di antaranya yang khotib ingin disampaikan apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya monumental yang luar biasa yang di dalamnya membahas tentang akidah dan fikih tasawuf, karya filosof Muslim Imam Al-Ghazali. Terkait nikmat, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah nikmat berupa kekayaan. Angka 1 diberikan kepada nikmat berwujud kekayaan bukan berarti nikmat paling besar ada kekayaan, bukan. Akan tetapi angka 1 ini adalah pemberian skorsing, yakni nikmat berwujud kekayaan itu merupakan nikmat paling rendah, nikmat paling kecil menurut Al-Ghazali yang diberikan Allah kepada kita. Sebesar apapun nikmat berupa kekayaan harta yang dititipkan Allah kepada kita, wajib kita syukuri. Oleh karenanya ulama salafun salihun menyarankan sebagaimana ketika kita menerima nikmat, silahkan 10%-nya dipakai sedekah sebagai wujud daripada syukur atas nikmat harta kekayaan tersebut. Masa iya kita akan kalah oleh sebagian aliran umat Kristiani yang saya sendiri pernah berdialog dengan salah seorang Kristiani ini, di mana mereka gerejanya setiap kali gajian bulanan 10% disedekahkan untuk gereja. Itu sebetulnya teori umat Islam, anjuran umat Islam untuk mensyukuri nikmat yang baru diberikan Allah kepada kita berupa kekayaan, dianjurkan 10%-nya kalau mampu disedekahkan. Begitu kita sedekah 10% akan dilipat gandakan
apa yang kita sedekahkan itu 10 kali lipat, bahkan sampai 700 lipat, bahkan sampai kelipatan yang tidak diketahui oleh manusia. Itu nikmat skor terendah menurut Al-Ghazali. Kemudian yang kedua adalah nikmat diberinya nikmat kesempurnaan badan. Organ tubuh yang kita miliki, alhamdulillah, jari tangan semuanya 10. Andai kata dilebihkan 1, maka menurut sebagian orang itu bagian dari mata aib. Padahal lebih, seolah nikmat lebih. Sehingga dari sini bisa dipahami, tidaklah sebuah kelebihan itu adalah kenikmatan tersendiri. Bisa jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah itu bagian daripada aib seseorang. Artinya janganlah kita memohon melebihi keperluan dan kebutuhan kita. Khawatir kelebihan itu akan menjadi petaka bagi kita, maka mengalir mata ada. Nikmat yang kedua, skorsing nilai 2. Yang ketiga menurut Al-Ghazali adalah nikmat adanya ruh di badan. Nikmat adanya ruh di badan. Mohon maaf syarat yang barusan tadi adalah nikmat ketiga. Saya ulangi, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Setelah kekayaan kemudian nikmat kesehatan. Kesehatan yang bagi kita begitu luar biasanya, demi menjaga dan memulihkan kesehatan kita, kekayaan bisa habis. Itu oleh Al-Ghazali diberi skor cuma 2. Kemudian yang ketiga adalah nikmat kesempurnaan badan. Andai kata Allah Ta'ala melahirkan kita dengan tidak mempunyai tangan, bagaimana apa yang kita rasakan. Puji syukur alhamdulillah, Allah mewujudkan kita, melahirkan kita dari ibu kandung kita sempurna seperti ini, sehingga bisa kedua tangan kita gunakan untuk bertakbir, untuk ihram, mulut kita untuk bertasbih, hidung kita untuk menghirup udara segar nikmat Allah, kedua kaki kita sempurna, jalan dengan sempurna. Bisa kita melangkahkan kaki, setiap langkah mendapatkan pahala menuju kebaikan. Patut kita syukuri. Itu nikmat berupa kesempurnaan organ, diberi skorsing 3 oleh Al-Ghazali. Dan yang keempat adalah nikmat adanya nyawa atau ruh di kandung badan. Organ lengkap, fisik lengkap, semuanya lengkap, tapi tidak ada nyawa, maka mayatlah namanya. Seperti obat tak ada baterainya, tidak akan bermanfaat apa-apa. Maka menurut Al-Ghazali, nikmat yang skornya lebih tinggi, yakni keempat, adalah nikmat adanya nyawa di kandung badan. Selama nyawa masih ada di kandung badan, selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan, maka pintu taubat bagi hamba-hamba Allah yang telah banyak berbuat dosa akan selalu terbuka untuk menerima taubatnya. Terlebih kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan, diharapkan jiwa raga kita pun dapat kita sucikan sebelum masuk Ramadan, sehingga berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan dapat kita laksanakan, kita raih, terutama adanya malam Lailatul Qadar, malam yang nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan skorsing terbesar bagi Imam Ghazali dengan nilai 5 Al-Ghazali apa? Ma'asyiral muslimin, adalah nikmat yang sampai hari ini menyebabkan kita mau mendatangi Masjid Nurul Hikam ini untuk melaksanakan ibadah Jumat, adalah nikmat adanya iman. Nikmat 1, 2, 3, 4 tiada gunanya semuanya kalau tidak ada iman di dada. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, imanlah. Iman skorsing 5, nyawa skorsing 4. 4 dan 5 inilah yang kelak akan kita bawa
menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita melanjutkan hidup bahagia di akhirat yang bakal. Karena itulah Imam Al-Ghazali memberikan skor yang tertinggi untuk nikmat adanya nyawa di kandung badan dan nikmat iman yang ada di sana pada kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang beriman, bertakwa dan ahli bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna Allaha laghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah.